untuk mentadabbur surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj di Al-Quran ini di Al-Quran itu hanya haji yang menjadi surat dalam Al-Quran. Ibadah kita kan ada banyak ya, ada sholat, puasa, haji, zakat, ya, masya Allah. Tapi yang menjadi salah satu surat dalam Al-Quran adalah Al-Hajj. Berarti apa? Ibadah haji. Saking apanya Bu? Saking agungnya ibadah ini. Saking agungnya ibadah haji ini, maka diabadikan dalam Al-Quran. Ada surat yang namanya Al-Hajj. Masya Allah. Makanya kalau misalnya ada masjid di kampung Pelajung, ada masjid Al-Hajj Teguh. Ya, berarti itu artinya haji Teguh. Ya, jadi kalau di orang Arab nyebutnya Al-Hajj, kalau kita haji. Masya Allah. Makanya di Al-Quran ada namanya surat Al-Hajj. Kita bertadabbur surat Al-Hajj ini dalam kesempatan ini. Ya, karena di sini ya di surat Al-Hajj ini juga dibahas tentang manasik haji. Kita yang belum berkesempatan untuk umroh ataupun ibadah haji, ya, nah kita bisa melihat dari surat ini apa aja sih yang terkandung ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Zaman sekarang ibu-ibu kalau lagi galau, ya, yang punya duit perginya kemana? Ke Mekah. Ya, zaman sekarang ibadah umroh Bu udah kayak orang jalan-jalan. Iya Pak, iya. Iya, artis-artis pada umroh nggak? Udah kayak jalan-jalan. Masya Allah. Zaman sekarang, zaman dulu yang namanya ibadah umroh ataupun haji itu adalah ibadah yang sakral, ibadah yang suci. Niatnya betul-betul suci. Ya, betul-betul suci. Zaman sekarang orang ibadah umroh asal punya duit, jalan dia, bisa jalan. Ya. Mau niatnya benar, mau niatnya salah, makanya banyak yang jalan-jalan. Ya, bukannya ibadah. Makanya di sini ya, yang khusus untuk Ibu Susi dan umumnya buat kita semuanya, ya, kita luruskan niat dulu bahwa ibadah ke tanah suci itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk pengen membanggakan diri atau bukan pengen untuk pamer, gitu ya. Kadang kalau zaman sekarang ya, kalau di sini mah rumahnya masih pada sepi. Kalau di GMB rumahnya sudah penuh, ramai di sana mah. Karena dari 2010 aja udah ramai, sudah sebagian toko udah terisi. Jadi masya Allah ibu-ibu ya, fenomena zaman sekarang ya, ibadah umroh itu seperti orang jalan-jalan. Nggak ada makna yang diresapi, nggak ada, ibaratnya niatnya tuh nggak benar-benar tulus karena Allah, nggak benar-benar tulus karena ingin melaksanakan ibadah di tanah suci. Jadi benar-benar udah kayak orang apa namanya wisata. Masya Allah, subhanallah. Nah, mumpung kita masih ada di tanah air, insya Allah kita nyusul ya ibu-ibu ya. Amin. Nyusul ya Bu ya. Amin. Amin aja kencang Bu. Ya, insya Allah dicatat sama malaikat ya. Amin. Ibu, masya Allah ya. Masalah pergi ke tanah suci itu adalah masalah panggilan dari Allah. Saya ingat 2 tahun lalu kalau nggak salah, atau 3 tahun lalu, banyak orang yang mau ibadah haji, padahal hajinya haji furoda. Haji furoda itu 300 sampai 500 juta satu orang. Tapi banyak yang gagal berangkat. Duitnya udah kesetor, dia gagal berangkat. Ya, ada yang tertahan di bandara, ada yang udah nyampe di Jeddah, bandara Jeddah, balik lagi, dipulangin lagi. Maka yang namanya datang ke tanah suci, ibadah ke tanah suci itu adalah panggilan dari Allah. Kalau Allah nggak panggil, maka dia nggak akan sampai ke Mekah. Gitu. Kalau Allah nggak panggil, belum panggil ya. Kalau Allah belum memanggil, maka dia nggak akan nyampe ke Mekah untuk ibadah haji ataupun umroh. Ya, karena ibadah haji ini adalah panggilan dari Allah. Bahkan ya itu tadi Bu, udah bayar sampai 500 juta. Masya Allah ya. Nah, terus udah sampai di Jeddah, dipulangin lagi. Karena ternyata bermasalah, apalah ya, visanya dan lain-lain. Masya Allah, subhanallah. Ini kejadian sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu. Itu ramai banget. Subhanallah. Ya. Maka kembali lagi,
Ya, jangan mentang-mentang punya uang, ya kita seolah-olah semua bisa kita laksanakan, semua bisa kita beli. Soalnya apa ya? Zaman sekarang orang-orang punya uang selalu gampang kemewahan. Saya punya uang, pulang balik. Gitu ya, subhanallah. Maka di sini saya mengajak diri saya khususnya, ya. Siapa tahu abis ini berangkat ya. Amin. Ya. Mengajak diri saya, mengingatkan diri saya khususnya, mengingatkan ya, sahibul hajat ya, yang bentar lagi mau berangkat ya, mengingatkan ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah luruskan niat. Niat ke tanah suci benar-benar hanya untuk Allah. Karena yang namanya nggak jadi berangkat bu, yang namanya nggak jadi berangkat itu sakitnya luar biasa. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya pernah soalnya. Ya saya mau cerita dikit. Saya pernah nggak berangkat, nggak jadi berangkat. Sudah siap koper, visa sudah siap. Oh berangkat tanggal 14, mundur tanggal 30. Mundur lagi, mundur akhirnya nggak jadi berangkat. Subhanallah, ya. Tapi bukan ibadah haji ya, umroh ya. Dan itu sudah lama, tahun 2017. Sudah lama banget. Masya Allah. Dari kejadian